Oke, sebelumnya selamat pagi atau selamat siang teman-teman semuanya kelas 8. Pada tahapan ini kita sampai pada pertemuan yang ketiga, yaitu tentang computational thinking. Nah, setelah kemarin kita ada di jejaring sosial, kita di tahap yang pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang computational thinking. Nah, di sini apa sih sebenarnya computational thinking itu? Nah, di sini ada sedikit penjelasan di mana mungkin sudah pernah ada yang dengar ya apa itu computational thinking, di mana computational thinking itu adalah yang pasti itu bukanlah sebuah programming ya, namun melalui computational thinking di sini akan membentuk pola pikir kita yang nantinya dapat membantu proses untuk pemrograman. Namun ini tidak terbatas pada untuk komputer saja, namun berbagai bisa dipakai untuk berbagai bidang. Nah, di mana kita computational thinking itu nanti di mana kita memecahkan sebuah masalah gitu ya. Di sini kita ada empat komponen yang akan kita bahas dalam computational thinking. Nah, untuk memecahkan sebuah masalah atau melakukan suatu hal bisa dengan empat komponen tersebut ya. Di antaranya ada decompose, pattern matching, abstraction, dan algoritma. Nah, untuk yang pertama di mana dekomposisi adalah memecah masalah ke dalam bentuk yang lebih kecil sehingga dapat diselesaikan satu persatu. Nah, nanti kita bahas selanjutnya. Terus yang kedua, pattern recognition di sini adalah sebuah pola ya. Artinya pattern itu pola yang berulang-ulang ya, melakukan pengamatan terhadap adanya pola yang berulang. Nah, pola yang berulang nanti kita jelaskan lebih detail di gambarannya selanjutnya. Terus yang abstraction itu jadi tidak terbatas pada masalah yang wajar, tapi untuk beberapa masalah yang sekiranya itu lebih luas sehingga secara umum bisa memberikan solusinya dan cara mengatasinya itu seperti apa gitu. Jadi langkah-langkah yang mungkin tidak biasa gitu ya. Terus di sini ada algoritma design, di mana algoritma di situ adalah pola kerja untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi masalah itu kita tentukan langkah-langkahnya. Setelah kita dokumentasi langkah-langkah tersebut, harapannya adalah nanti bisa menjadi gambaran atau menjadi acuan buat orang lain, sehingga orang lain itu bisa setelah kita membuat sebuah algoritmanya gitu. Nah, di sini ada contoh nih teman-teman. Ada contoh di mana ada sebuah gambar dua orang, ini adalah anak dan ibunya sedang menyikat gigi. Nah, kita coba untuk mereview ya, review apa sih yang kita bisa lihat dari gambar ini, terus kita selesaikan dengan computational thinking di sana. Nah, di sini ada sebuah foto ibu-ibu sama anaknya ya, sedang melakukan sikat gigi. Nah, empat komponen yang tadi ada itu adalah dekomposisi. Yang pertama adalah dekomposisi. Di sini di tahapan ini orang tua bisa mengarahkan anak untuk berkenalan dengan yang namanya sikat gigi, peralatan, kelengkapan, dan tujuannya. Nah, yang terjadi di sini adalah dekomposisi. Dekomposisi adalah kita akan memilah satu persatu apa yang ada di dalamnya, termasuk ada sikat gigi, termasuk ada pasta gigi, termasuk ada dua orang, termasuk di situ juga ada cermin. Jadi kita akan lepas satu persatu itu detailnya. Jadi kebalikannya dari komposisi ya. Komposisinya apa aja? Nah, itu kita lihat di sana ada berbagai macam alat dan bahan yang digunakan. Terus di sini adalah pattern recognition, artinya itu adalah sebuah pola mana yang biasanya dilakukan secara berulang-ulang. Di tahapan ini orang tua membimbing anak tentang bagaimana mereka dapat melakukan prosedur sikat gigi yang benar. Artinya
tentunya orang tua tidak hanya sekali ataupun dua kali ya dalam menjelaskan kepada anak bagaimana menyikat gigi secara baik dan benar. Nah, dari pola yang sudah ada, tentunya 2 kali atau 3 kali cara-cara yang dilakukan, maka anak ini akan menirukan. Dan setelah menirukan, tentunya urutannya yang pertama ini adalah kedua ini, dan itu akan berulang-ulang. Nah, artinya itu pattern itu berpola gitu. Nah, terus abstraction, artinya kalau yang tadi di awal kita jelaskan adalah masalah secara umum. Jadi untuk masalah bagaimana mengatasi masalah yang mungkin agak sedikit berbeda ya. Umum artinya itu luas ya. Jadi dalam sikat gigi itu bisa jadi ada gigi yang sakit, terus mungkin ada sisa makanan yang nyelip. Nah, itu tentunya anak akan melakukan sikat gigi di bagian tertentu sehingga makanan yang terselip itu akan hilang. Tindakan yang tepat itu seperti apa? Nah, itu yang dimaksudkan adalah seperti itulah. Terus yang terakhir, komponen yang keempat adalah mengenai algoritma. Nah, algoritma di sini tentunya proses urutan setelah kita yang pertama kita kumur, semisal untuk kasus yang di sini adalah sikat gigi ya, langkah-langkah yang mungkin ditemui semisal kita sikat gigi, terus sikat gigi itu dimulai dari kumur-kumur terlebih dahulu. Terus yang kedua adalah menaruh pasta gigi di sikat gigi. Terus yang kedua adalah menggosok gigi dengan cara ke kanan kiri langsung naik turun dan sebagainya. Terus yang ketiga, yang selanjutnya adalah kumur-kumur. Tentunya ini yang dilakukan orang tua ke anaknya dengan harapan nantinya itu anak itu bisa melakukannya secara mandiri dan bisa dilakukan oleh sendiri gitu. Nah, dalam bidang komputasi, nah di sini ada gambaran yang lebih detail lagi teman-teman ya. Apa itu dekomposisi 4 komponen yang ada di sana. Nah, ini ada gambar sebuah ini donat atau cake ya, cake gitu aja ya. Ini cake. Nah, untuk cake yang di sini untuk dekomposisi. Nah, ini cake dalam sebuah piring. Di sana ada 3 cake berwarna coklat, kuning dan juga pink. Nah, ini akan kita pilah-pilah dan kita pisah-pisah. Nah, itu namanya dekomposisi, teman-teman. Di situ yang warna kuning itu mungkin pisang. Ya, di situ ada pisang, terus ada cake yang warna coklat, warna pink dan warna kuning. Terus juga ada cherry-nya. Masing-masing ada cherry-nya. Jadi bahan-bahan yang ada di sana kita keluarkan semuanya, itu namanya dekomposisi. Terus yang selanjutnya adalah pattern reconnection, yang dimana itu adalah sebuah pola yang selalu berurutan. Artinya ini ada yang bisa kita baca adalah ada warna ada cake yang warna merah, pink maksudnya, terus kuning dan juga coklat. Nah, begitu berulang selanjutnya, susunannya adalah seperti itu. Terus abstraction itu kita fokus pada salah satunya, di mana di sini adalah ada sebuah cake warna coklat. Nah, ini kita lihat cake warna coklat adalah masalahnya di mana. Terus yang selanjutnya adalah algoritma langkah-langkahnya. Yang pertama harus kita siapkan adalah piring terlebih dahulu, terus nanti kita susun adalah pisangnya, terus nanti cake-nya yang warna merah coklat, baru buah cherry-nya gitu ya. Nah, nanti itu pola itu berulang, teman-teman. Nah, di mana harapan itu petunjuk yang ada nanti harapannya orang lain bisa melakukannya seperti itu. Gitu. Nah, di dalam ilmu komputasi di sini ada contoh huruf ya, sebuah huruf. Kita akan mengurutkan. Nah, gimana sih cara kerja komputer itu mengurutkan sebuah huruf? Nah, dari yang kecil ke besar atau lebih kita kenal dengan ascending ya. Kita lihat proses yang terjadi ya. Mungkin secara mata kita dari 5 ini kita nggak perlu komputer udah bisa mengurutkan. Tapi kalau datanya terlalu banyak, tentunya kita butuh
yang namanya komputer untuk mengurutkan ini. Nah, yang perlu kita pelajari di sini adalah bagaimana cara kerja komputer dalam mengurutkan huruf-huruf di sini. Gitu. Nah, oke. Kita lihat di sini ada yang di baris yang pertama. Ada C, F, A, B, R, E. Nah, komputer akan mengenali di mana huruf yang besar atau huruf yang kecil. Artinya di sini komputer akan besar artinya huruf yang paling awal, dan huruf yang terakhir itu adalah yang dimaksud adalah yang besar. Nah, prosesnya adalah demikian. Kita melakukan pembandingan antara satu dengan yang lainnya ya, kita urutkan. Membandingkan C dan F. Nah, ini yang berwarna hijau. Kita bandingkan dulu warna hijau. C dan F itu besar mana dan kecil mana. Otomatis yang kecil dia akan di depan karena ascending yang kita pilih tadi. C di depan dan F di belakang. Oke, sudah urut. Nah, terus langkah yang selanjutnya di urutannya adalah kita bandingkan lagi F dengan A. F dengan A itu otomatis yang kecil adalah A-nya, F-nya lebih gede. Berarti F-nya geser lagi. Terus kita bandingkan lagi antara F dengan B. F dengan B itu kecil mana dan besar mana? Dia adalah besar yang F, dan B mengalami kecil. Nah, terus kita bandingkan lagi F dengan R itu kecil mana? F dengan R adalah kecil yang F, maka ini tidak berubah teman-teman ya. Terus yang selanjutnya kita bandingkan R dan E itu lebih besar mana? R dan E adalah lebih besar dari E-nya lebih kecil, R-nya dan lebih besar. Nah, sampai di tahap ini prosesnya ini belum selesai, maka komputer melakukan sekali lagi perulangan lagi. Ini karena ini prosesnya kalau kita lihat secara pandangan itu memang belum urut, karena yang di depan ada huruf yang C, A, B, F, E, R. Semestinya yang depan adalah yang E. Berarti ini proses komputer ini belum selesai, teman-teman. Masih perlu satu langkah lagi atau dua langkah lagi. Nah, yang terjadi adalah seperti ini, hasilnya adalah seperti ini. Nah, itu hal yang sama apabila kita untuk mengurutkan sebuah angka maupun mengurutkan sebuah huruf. Nah, cara kerjanya adalah yang sudah tadi dijelaskan. Terus yang untuk selanjutnya nah di sini ada juga metode yang kita pakai graf, teman-teman, atau konsep mengenai hubungan yang terjadi antara satu titik dan titik yang lain. Jadi kita semisal menuju ke suatu tempat itu ditandai dengan titik dan ditandai dengan garis. Nah, di sini ada sebuah titik itu atau lebih dikenal dengan node, terus penghubung atau garis ya, atau antara titik yang satu dengan yang lainnya disebut edges ya tulisannya. Terus path itu penghubung antara titik satu dan yang lainnya, yang ini garis ini, teman-teman. Nah, kalau urut di sini kita bisa lihat untuk yang nomor urutan 0127 yang ini, yang bulat-bulat ini yang lingkaran ya, mohon maaf. Yang lingkaran kita disebut dengan file tag. Terus yang garis 0 sampai 2 garis itu ya penghubung antara titik yang satu dengan yang lainnya disebut edges. Terus garis warna biru adalah path, merupakan salah satu cara tercepat untuk mencapai 5 dari asal vertex 0. Jadi 0 ke 5 itu kita gambarkan dengan garis biru. Cara paling cepat adalah melalui ini. Kalau kita bandingkan semisal kita 0 ke 2 terus ke berapa, ke 6, ke 7, ke 5 juga bakal nyampe, tapi itu jalannya terlalu jauh dan itu akan memakan cukup waktu, jadi jalannya tidak singkat. Nah, di sini graf ya, perlu dijelaskan implementasi graf itu. Di sini ada contoh gambar implementasi dari sebuah graf. Dari sebuah graf, ini contoh kasusnya adalah
kita akan bepergian ke menggunakan kereta api dan ini adalah jalurnya. Nah, ada beberapa kasus di mana kita itu kalau pergi ke suatu tempat menggunakan kereta api, ada yang harus kita pindah kereta, kita transit dulu, terus ada yang kita cukup menggunakan satu kereta. Misal kita mau ke Surabaya gitu ya, ini abaikan aja realnya ya, kalau realnya nggak ada soalnya. Kita akan ke Surabaya, mungkin ada yang berangkatnya dari Brebes, terus ada yang berangkatnya dari Tasikmalaya, ada yang berangkatnya dari Banyuwangi di sisi timur sana. Tentunya meskipun tujuannya sama, tapi jalannya akan berbeda dan mungkin mereka ada juga yang berpindah-pindah kereta gitu ya. Jadi tujuannya itu harus ada yang cuma satu kali pindah kereta, ada yang nggak pindah sama sekali, dan ada yang pindah berkali-kali. Nah, di contoh di sini ini adalah contoh kasus kereta api di kota Bebras ya, tapi kita plesetkan aja jadi Brebes biar enak. Nah, di sini ada 4 jalur kereta api dimulai dari stasiun A, B, C, dan D. Dan ada 3 stasiun transit. Transit ditandai dengan T1, T2, dan T3. Nah, yang berangkat ini atas nama Juju kita berangkat ke zoo, kebun binatang ya, berganti ke kereta hanya sekali saja. Yang kita cari mana yang hanya transit sekali gitu ya, coba kita lihat dan kita pahami satu-satu. Nah, untuk jalur A menuju zoo, jalur A itu ditandai dengan warna pink teman. Warna pink di sini menuju sebuah zoo. Kereta api yang melalui warna pink tentunya dia nggak perlu pindah ke kereta api yang lainnya karena jalurnya sudah sesuai dan tidak perlu turun kereta untuk pindah ke kereta yang lain. Nah, artinya ini tidak perlu transit untuk yang pertama, yang A. Terus yang kedua adalah yang B ya, warna coklat. Warna coklat ini untuk menuju zoo, untuk menuju kebun binatang. Kita lihat ini kita lihat dari B berangkat terus transit di T3, transit ke T3, pindah kereta dan pindah jalur ke warna biru, terus transit lagi ke T1, dari T1 terus pindah jalur lagi ke warna pink ya, ke kereta A. Artinya berarti untuk yang B ini pindah jalur transit selama 2 kali. Nah, itu bisa kita buat kolom sebenarnya, atau tabel ya, kita buat tabel. Nah, ini untuk yang B kita melalui T3 juga transit nomor 3, transit nomor 1 baru ke zoo atau kebun binatang. Berarti 2 kali. Nah, kita untuk yang C kita lihat teman-teman. Kalau yang C di sini dari yang C kita akan transit dari C kita akan transit ke T2 dulu. Transit ke T2, pindah kereta ke jalur T2 sini. Terus pindah ke T1 ya, transitnya ya, ke T1. Setelah T1 baru ke zoo. Berarti transitnya untuk C, jalur kereta api C itu transitnya sebanyak 2 kali. Nah, untuk yang D nih kita lihat nih. Untuk yang D kita akan menuju zoo ya. D ini meskipun melewati transit ketiga, dia tidak perlu turun karena dari transit ketiga ini menuju transit ke 1 dan pindah jalur. Nah, di sini yang D itu harus pindah transit ke transit yang pertama, berarti dia transit 1 kali. Maka untuk kasus yang ini yang transit 1 kali adalah yang D gitu. Nah, sekiranya seperti itu untuk penjelasan dari implementasi graf, di mana kita akan mempelajari kita menuju suatu tempat dan kita akan berpindah berapa kali dan jalur tercepat berapa kali gitu ya. Nah,
Sementara itu dulu, nanti kalau ada pertanyaan atau yang kurang jelas silahkan bisa dibahas di WA group atau bisa japri ke Mister. Ya gitu. Terima kasih dan selamat siang dan selamat pagi juga.